Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Irsyad Aflah Sobirin dengan NIM 2204130. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari coding saya, yaitu yang pertama ada codingan tentang apa namanya tuh, menampilkan hasil pembagian, menghasilkan hasil operasi aritmatika pada bilangan pecahan negatif. Nah, di sini saya menggunakan bahasa Java. Yang pertama kali saya buat yaitu pertama saya mengimport Java Util Scanner. Nah, ini untuk apa namanya? Mengambil library scanner. Nah, scanner ini digunakan untuk apa namanya? Mengambil atau mendapatkan input dari user scanner ini. Kemudian saya membuat kelas baru. Nah, jadi di Java ini seperti pada bahasa yang lainnya. Kalau sebelumnya saya pernah membuat program dari bahasa C. Nah, ini adalah kalau dalam bahasa C ini integer main gitu. Jadi mainnya itu di sini. Kalau ini pakai class public class operasi bilangan. Nah, ini adalah eh, apa namanya? eh, Nama dari kelas kita gitu, itu operasi bilangan. Kemudian menggunakan public static void. Nah, ini adalah fungsi main dari eh, apa namanya? Dari kode Java yang saya buat ini. Nah, di sini perbedaan antara kelas dan main adalah jadi kalau di Java itu eh, main itu ada di dalam kelas. Jadi dalam satu kelas itu bisa terdapat beberapa fungsi gitu kan. Ya itulah seperti itulah. Jadi fungsi itu ada di dalam beberapa fungsi itu bisa ada di dalam satu kelas seperti itu. Dan ini harus ada kelas ini karena di Java seperti itu. Kemudian saya menggunakan scanner. Scanner ini dari library scanner. Kemudian saya membuat variabel bernama scanner, yang mana scanner ini nanti akan mengambil apa namanya? Mengambil fungsi dari library scanner ini. Scanner sama dengan new scanner system in. System in ini adalah eh, apa namanya? Fungsi untuk menginput. Ini ada penjelasannya. Standard input stream. The stream is already open and ready to supply input data. Nah, jadi apa namanya pernyataan ini tuh untuk mengambil inputan dari user. Nah, kemudian ini adalah membaca input. Sistem ini kita memanggil sistem, kemudian out. Out ini adalah apa namanya? Berarti kita memanggil sistem untuk mengeluarkan output, di mana outputnya adalah print. Printnya apa? Di sini string, masukkan bilangan pertama, masukkan jadi print string, masukkan bilangan pertama. Nah, nanti ketika di run kodenya, dia akan mengeluarkan tulisan masukkan bilangan pertama. Kemudian di sini saya menginisialisasi double. Double ini adalah sebuah tipe data. Kemudian bilangan satu. Bil ini adalah apa namanya? Nama variabel. Jadi nama variabel dengan tipe data double. Nah, kenapa saya memakai double? Karena double ini tipe data yang lebih akurat daripada float. Jadi seperti yang kita tahu bahwa ada tipe data itu udah banyak. Ada tipe data integer, ada tipe data float, boolean dan lain sebagainya. Nah, double ini adalah tipe data yang lebih akurat daripada float. Lebih akurat dalam artian hitungannya. Jadi perhitungannya itu ketika menggunakan pecahan, double ini bisa lebih baik mengeluarkan seperti itu. Bilangan satu, kemudian ini adalah scanner. Scanner kita memanggil scanner ini fungsi scanner di atas, kemudian dot next double. Nah, ini itu artinya kita scanner
kita mengambil next double. Jadi double selanjutnya yang di input itu apa? Seperti itu. Jadi scanner ini kan artinya kan system in next double. Jadi di bilangan satu ini kita akan mengisikan sebuah sebuah data double. Sebuah data dalam sebuah input yang bertipe data double. Seperti itu. Kemudian yang kedua sama, yang ketiga juga sama. Nah, ini untuk menghasilkan hasil operasinya adalah seperti ini. Jadi saya membuat double lagi, kemudian menginisialisasikan double, kemudian hasil jumlah sebagai nama variabelnya, di mana hasil jumlahnya adalah bilangan 1 ditambah bilangan 2 ditambah bilangan 3. Nah, ini seperti ini simple. Jadi operasi aritmatika itu ya sama seperti di dalam bahasa C. Tidak ada perbedaan yang signifikan. Kemudian pada double di sini juga sama. Nah, kenapa saya menggunakan double juga di sini? Karena di sini adalah tipe datanya juga double. Karena tipe data yang saya buat double, maka untuk hasil pun saya menggunakan double juga supaya tidak ada tabrakan data. Tidak ada terjadi sebuah cekcok data. Gitu. Kemudian double sudah. Nah, ini untuk menghasilkan hasil operasi. Nah, ini adalah sistem ini memanggil sistem, kemudian out perintahnya. Nah, kemudian print in. Print in ini adalah print line. Jadi ini tuh ln. Print ln itu maksudnya adalah mencetak sebuah string. Nah, stringnya apa? Stringnya adalah ini. Kutip, dalam kurung kutip, hasil penjumlahan sama dengan kutip. Gitu. Plus hasil jumlah. Nah, di sini maksudnya apa? Maksudnya nanti ketika ketika sistem memprint gitu. Pertama dia akan memprint ini string, kemudian ditambah hasil jumlah. Hasil jumlah nanti dia akan mengambil dari hasil jumlah di sini. Hasil jumlah sini adalah hasil dari operasi penjumlahan di mana bilangan 1 ditambah bilangan 2 ditambah bilangan 3. Dan ini pun sama. Sistem out print line, hasil pengurangan, hasil perkalian dan hasil pembagian. Nah, kemudian kalau misalnya kita coba, kita run. Nah, masukkan bilangan pertama. Karena tadi perintahnya adalah menggunakan bilangan pecahan negatif. Maka di sini saya akan menggunakan pecahan negatif, misalnya minus 6,5. Kemudian pecahan bilangan keduanya menggunakan pecahan minus 7,8. Kemudian yang ketiga kita menggunakan minus 10 misalnya. Nah, ini seperti ini misalnya. Jadi penjumlahan dari minus 6,5 ditambah minus 7,8 ditambah 10,0 adalah minus 24,3. Hasil pengurangan adalah 11,3. Kemudian mana tadi? Hasil perkalian adalah minus 506,999. Kemudian hasil pembagian adalah minus 0,083. Nah, ini karena saya tidak membatasi. Nah, ini nih maksudnya gini. Sebelum saya ke situ, jadi kenapa saya menggunakan double? Karena double bisa mengeluarkan angka sebanyak ini. Kalau kita hitung ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Seperti itu. Kalau float dia lebih sedikit gitu, jumlah angka yang bisa dikeluarkan itu lebih sedikit daripada jumlah double. Nah, kemudian kenapa di sini titik angka di belakang komanya terlalu banyak? Karena saya tidak membatasi
pada printout-nya atau pada hasil baginya di sini. Jadi hasil operasinya di sini saya tidak membatasi, maka di printnya ya seperti ini. Kemudian soal yang kedua adalah soalnya adalah buatlah sebuah soal apa namanya itu sebuah kode dalam bahasa Java yang bisa apa namanya itu bersyarat. Jadi ketika syarat A dan B terpenuhi maka hasilnya akan terpenuhi. Dalam kasus ini adalah jika apa namanya mempunyai tabungan lebih dari 100 juta dan mempunyai calon pasangan, maka apa namanya itu ya boleh menikah, maka bisa menikah. Kalau misalnya tabungannya di bawah 100 juta atau tidak memiliki calon pasangan, maka tidak bisa menikah. Nah, ini pada dasarnya ini adalah menggunakan fungsi if ya. Jadi fungsi if jika tabungannya di bawah 100 juta dan nah ini kita memakai operasi dan, operasi and. Jadi dalam operator boolean itu ada and dan or. Nah, di sini kita menggunakan and. And itu artinya apa? And itu artinya ketika kedua prasyarat dipenuhi, baru keluar true. Kalau misalnya persyaratannya satu saja tidak terpenuhi, maka pasti false. Atau kedua-duanya tidak terpenuhi, maka sudah pasti itu false. Seperti itu. Jadi itu operator and. Kalau kita pakai operator or, maka ketika salah satu apa namanya itu ketika salah satu kondisinya terpenuhi, meskipun katakanlah mempunyai tabungan 100 juta tapi tidak mempunyai calon pasangan, maka dia sudah bisa menikah karena memakai operator or. Tapi karena ini kita memakai operator and, maka semua kondisi harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, maka ya, tidak bisa menikah. Dan secara logika seperti itu kan, Anda punya tabungan dan Anda punya calon pasangan, maka pasti bisa menikah. Seperti itu. Yang pertama kita menginisialisasi public class menikah. Di sini kita tidak menggunakan tidak menggunakan input dari user, tapi kita menggunakan input dari kode ini sendiri. Karena itu, jadi saya tidak mengambil scanner, tidak mengambil fungsi input. Kemudian di sini public static void main string arguments. Ini sebenarnya ini template. Kalau yang saya pelajari di Battery School itu ya cara menulisnya ya seperti ini. Kalau penjelasannya apa saya kurang ngerti. Tapi seperti itu. Kemudian kita menginisialisasikan double dengan nama variabel tabungan, yaitu jumlahnya 150 juta. Kemudian menentukan apakah memiliki calon pasangan. Nah, di sini saya menggunakan variabel boolean. Boolean itu artinya apa? Boolean itu artinya apa namanya itu? Dia tuh hanya memiliki dua nilai. Nilainya antara true atau false. Nah, booleannya apa? Boolean calon pasangan sama dengan true. Nah, ketika true berarti benar. Kondisi mempunyai calon pasangan benar. Nah, kemudian ini adalah pengecekan menikah. Boolean menikah. Nah, sebenarnya kita punya dua cara. Yang pertama, kita bisa saja langsung menggunakan fungsi if di dalam boolean menikah ini. Fungsi if di dalam boolean menikah ini. Jadi, if-nya ini tidak dibedakan. Bisa di dalam langsung if menikah sama dengan maksudnya itu gini. Jadi bisa saja ini itu ada di atas ini. Gitu. Jadi si boolean ini tidak sendiri, tapi boolean si menikah ini, si persyaratan menikah terpenuhi ini ada di dalam hasil. Gitu. Nah, tapi saya menggunakan seperti ini. Jadi saya menginisialisasikan variabel menikah dengan tipe data boolean dulu, yang mana kondisinya adalah ketika tabungan di atas 100 juta dan calon pasangannya true gitu. Nah, apa namanya ya? Nah, kalau misalnya ketika menikah ini
kondisinya. Berarti artinya gini, artinya adalah ketika tabungan saya 100 juta dan lebih di atas 100 juta dan calon pasangan saya ada dan true di sini gitu. Maka bolian menikahnya adalah true. Tetapi kalau misalnya saya dari salah satu kondisi ini tidak terpenuhi, maka si bolian menikah ini akan menghasilkan nilai false. Nah, kemudian saya menggunakan prasyarat ini. If menikah ini variabel menikah yang bertipe data boolean ini ketika menikah ini true gitu. Kan kalau misalnya sistem membacanya seperti ini. If menikah ini kalau kita baca dari atas hasilnya true gitu. Karena hasilnya true maka dia akan menghasilkan sistem out print line X Anda bisa menikah. Nah, ketika variabel menikahnya true maka saya bisa menikah. Tapi ketika variabel menikahnya false, hmm, oh, saya ada kesalahan. Kesalahannya di sini adalah gini. Jadi variabel boolean menikah ini, eh, jadi si menikah ini ada ketika kondisinya tabungan atau calon pasangannya ada. Nah, ketika salah satunya tidak ada, maka variabel menikah ini tidak ada. Ya, seperti itulah. Nah, kalau misalnya dihasilkan ya seperti ini. Kalau di print ya hasilnya seperti ini. Ya, saya bisa menikah. Intinya seperti itu. Jadi bisa saja dalam if-nya saya melampirkan if boolean menikahnya saya taruh di sini, bisa saja. Atau misalnya saya bisa saja, dan caranya seperti ini juga bisa. Caranya seperti yang saya tulis di sini gitu. Jadi saya membuat variabel menikah terlebih dahulu, kemudian saya ambil variabel menikah ini di sini, bisa. Atau misalnya saya langsung memasukkan kondisinya ke if. Itu bisa saja. Kemudian yang ketiga jumlah ASCII. Nah ini sama seperti sebelumnya, kita inisialisasi kelas dulu yang bernama jumlah ASCII. Kemudian membuat inisialisasi public static void main string arguments. Gitu. Yang pertama saya menggunakan tipe data integer dengan nama ASCII X, di mana isi datanya adalah X. Ini adalah X dengan X yang huruf besar ya, huruf kapital. Nah, ketika variabel integer diisi dengan karakter, maka dia akan menghasilkan ASCII. Kenapa ASCII? Karena pada dasarnya huruf-huruf yang kita tulis, komputer itu membaca sebagai bahasa ASCII. Artinya apa? Artinya bahasa yang sudah dikonversikan menjadi huruf. Nah, kalau misalnya si huruf ini dikonversikan ke dalam bahasa ASCII, ya, maka yang dia keluarkan adalah huruf angka, gitu. Bukan huruf. Jadi sebenarnya huruf-huruf yang kita tulis, bahkan yang ada di sini pun, ini adalah bahasa ASCII, hasil dari bahasa ASCII. Jadi komputer mengkonversi bilangan biner-biner tersebut menjadi bilangan ASCII, kemudian bilangan ASCII dikonversikan lagi menjadi sebuah huruf. Yang seperti itu. Nah, jadi intinya apa? Intinya ketika kita menginisialisasikan integer, kemudian kita mengisikan karakter di sini, char, atau huruf, ya, maka dia akan menghasilkan bilangan ASCII-nya. Kemudian integer ASCII Y, di mana saya menggunakan huruf Y kecil. Nah, di sini kemudian saya membuat hasilnya total ASCII sama dengan ASCII X tambah ASCII Y. Nah, kemudian saya print. Nah, hasilnya seperti ini, print. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalnya kita ingin tahu, misalnya X itu jumlahnya berapa, kita bisa saja langsung membuat perintah system out dot print len dalam kurung
langsung kita isi ASCII X titik 2 titik tambah ASCII X. Kita ingin melihat berapa sih berapa sih bilangan ASCII dari huruf X. Ini kalau misalnya kita run, nih ASCII X ini adalah 88 ketika dikonversikan menjadi ASCII. Huruf X ketika dikonversikan menjadi bilangan ASCII, dia akan menghasilkan angka 88. Artinya X itu ada di posisi ke-88 dari kode ASCII. Seperti itu. Ya, untuk lebih lengkapnya ya Anda bisa mencari lebih jauh tentang bilangan ASCII dan lain sebagainya ketika Anda mempelajari tentang komputer. Cukup sekian dari saya, banyak salah kata dari saya minta maaf sebesar-besarnya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua yang menonton dan juga memberi pelajaran bagi saya agar saya bisa lebih bisa mempelajari dan bisa menyampaikan lebih mantap kepada Anda semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.